Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'alat dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, serta para jamaah jamiah, saudara-saudara yang pada hadir saat ini, juga saudara-saudara yang tercinta di luar sana, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pertemuan ini selalu kita perbanyak atas menghaturkan pujian kepada Allah yang sebanyak-banyaknya, yang mana Allah selalu mencurahkan atas rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya yang juga sangat berarti adalah suatu nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita semua. Sepatutlah kita sebagai hamba Allah tak lepas selalu memperbanyak rasa syukur kepada Allah, di mana dalam kita rasa syukur itu di dalam perjalanan hidup ini yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam suatu kepribadian Rasulullah adalah sangat berarti bagi kita sebagai umatnya untuk mentauladani sepak terjang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dalam apa yang dipaparkan atau yang disabdakan Rasulullah, dalam arti Rasulullah telah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Di saat itu Rasulullah mengatakan ataupun berfatwa, akulah orang di antara kalian yang paling tahu atau paling makrifat Allah dan yang paling takut kepada Allah. Konteks dari fatwa Rasulullah ini bahwa Rasulullah menerangkan pada dirinya, mengakui bahwa yang paling mengerti tentang Allah, satu. Kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, betapa rasa takutnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita bisa mengambil suatu pelajaran bagi setiap umatnya, seperti kita semua. Haruslah kita tanamkan rasa ketakwaan diri kita, dalam arti khauf atau rasa takut di dalam diri kita
hanya mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai apa yang dituangkan dalam kitab suci Al-Quran, dalam kalam Allah telah diperjelaskan atau diinformasikan. Wallahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, telah dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyodorkan dalam kalamnya, hai orang-orang yang telah beriman, yang telah percaya kepadaku, kata Allah, takutlah kamu sekalian kepadaku, kata Allah, dengan takut yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri atau muslim. Bapak Ibu rahimakumullah, coba kita gali dalam ayat tadi, bagaimana kita bisa mensikapinya. Dalam suatu kajian ini, orang yang benar takut kepada Allah. Kalau kita ambil takwa juga bisa. Dalam kajian etimologinya, bahasa takwa, kata takwa adalah bentuk masdarnya dari kata ittaqo, yattaqi, jadi takwa. Jadi orang yang takwa ini adalah orang yang benar-benar mengabdikan diri kepada Allah, yang punya rasa takut yang sangat dalam. Apa maknanya? Jadi yang berarti menjaga diri itu dari segala yang membahayakan atau membawa kemudaratan diri. Disitulah Bapak Ibu, coba kita tengahkan kajian malam ini, kita mencoba untuk sedikit berbagi dalam menganalisa atau mentafsiri dari ayat itu tadi, bagaimana orang yang takut untuk menerjemahkan di dalam kehidupan ini. Kalau kata takut, pastilah hanya kepada Allah, karena takut adalah pokok pangkal segala macam kebahagiaan, baik kebahagiaan pada perseorangan maupun kebahagiaan umpama di dalam rumah tangga atau di dalam masyarakat luas secara sosial. Disitulah mungkin letak daripada arti takut yang berkonsep kepada ketakwaan kepada Allah. Kalau rasa takut kepada Allah itu sudah meresap ke dalam jiwa seseorang, Bapak Ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, maka orang itu pasti akan selalu berbuat dalam suatu kebajikan dan selalu takut untuk berbuat segala macam kejahatan dan kejelekan.
Karena apa? Hanya takutnya kepada Allah. Inilah bukti nyatanya kalau kita benar-benar takwa Allah ditanamkan di dalam jiwa kita, di dalam hati rasa kita, hanya takutnya kepada Allah, insya Allah kita akan selalu mendapatkan ketenangan jiwa kita. Karena jauh sangat sekali berlainan dengan takutnya seseorang kepada seseorang yang lain. Jadi takutnya kalau kepada selain Allah itu masih enteng lah, masih mudah. Tapi kalau arti yang hakiki hanya mutlak, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama takutnya kepada sesama, ini saya ambil suatu perumpamaan Bapak Ibu. Kita umpama, kita gambarkan suatu kita lagi menaiki kendaraan bermotor di jalan raya, pas di situ ada PJR. Nah, terasa di situ umpamanya pada suatu saat apabila kita telah terpojok di situ, kita tidak membawa dengan perlengkapan syarat-syarat bermotor, kita terasa takut. Pasti karena keteledoran diri kita, akhirnya takut kepada petugas lalu lintas itu. Ya, kita sebut aja mungkin sebagai petugas Bapak polisi ya, biasanya yang polantas itu. Ya, kita seringlah semua mungkin mengalami ya. Di situ rasa takut sangat gemetar. Waduh, di depan tahu-tahu ada operasi. Nah, karena kita tidak siap dan kita adalah tidak membawa persyaratannya itu, maka kita merasa takut. Akan tetapi takut itu bila sudah selesai, maka pada suatu hari sudah lepas dari masalah itu, tidak kita melanggar peraturan itu lagi. Nah, inilah takutnya kalau kita hanya sesama makhluk. Kalau kita Bapak Ibu dan saudara-saudara takutnya hanya kepada Allah, ini karena takut yang hakiki dunia. Setiap derapan detik jantung, nafas kita, langkah kita, kalau kita benar-benar sudah takut kepada Allah, disitulah akan kita melakukan suatu perjalanan hidup ini. Akhirnya kita punya komitmen, karena Allah selalu mengawasi kepada semua makhluknya dalam gerak-geriknya secara dohiriyah ataupun secara batiniah. Disinilah mutlaknya Allah yang sepatutnya harus ditakuti. Jangan kita takut sama hantu, takut sama jin, ya, takut sama syaitan, takut sama iblis ataupun makhluk-makhluk yang lain. Itu sama makhluknya. Kita tidak usah takut itu. Tapi kalau kepada Sang Pencipta, yaitu Rabbul Alamin, kita harus benar-benar tanamkan di rasa hati jiwa kita hanya mutlak takut kepada Allah. Dan disinilah kita bisa mengambil suatu pelajaran Bapak Ibu.
Tetapi kalau memang dasarnya takut hanya kepada Allah, maka dimanapun juga kita berada, kita tidak akan berani berbuat suatu kejahatan secara dohiriyah atau secara batinnya, kecil atau besarnya perbuatan itu, karena kita selalu merasa bahwa Allah tetap melihat kita dimanapun juga kita berada. Inilah Bapak Ibu suatu rasa yang sangat dalam kita lakukan. Bagaimana caranya bisa menyikapi dan mensifati daripada rasa takut ini, kecuali hanya satu, yaitu kita ingat kepada Allah. Hiasilah diri kita ini secara lisan dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, selalu berlindung kepada Allah dari godaan setan, dan selalu kita tanamkan di dalam jiwa kita untuk minta perlindungan kepada Allah, yaitu Allahu Somad, dan tunjukkan, buktikan bahwa diri kita tidak ada kuasa daya apapun. Mintalah kepada Allah dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, inilah kebahagiaan seseorang. Tidaklah, maaf sekali lagi Bageng menyampaikan minta maaf, kami ulang, kebahagiaan seseorang tidaklah terletak pada ketinggian umpama pangkat kita, kedudukan kita, ataupun kemewahan kita, ataupun kemuliaan kita, lain dan sebagainya. Akan tetapi kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan yang mana terletak pada ketentraman jiwanya. Disinilah yang sangat utama untuk mendatangkan kedamaian, ketenangan jiwa kita ini, tak lain dan tak bukan ialah hanya takwa Allah atau takut kepada Allah. Saya pernah mendengar dari guru saya dulu. Guru saya menyampaikan salah satu kalimat dalam bentuk syair. Jadi bahasa syairnya sangat saya kenang. Apa syairnya itu? Dia baca, waktu itu saya mendengarkan seorang guru saya mengajarkan, semaklah akan apa yang aku sampaikan kepadamu. Ini salah satu, walaupun ini hanya sekedar syair atau syair, bisa diartikan seperti itu. Maka sang guru kita itu menyampaikan, walastu ara sa'adata dan amali walakinna taqiyah ya sa'idu wa naqwallahi khairu zati dhukara wa indallahi taqasa'idu. Saya tanya kepada guru saya, ya Syekh,
Apa itu maksudnya? Saya kurang paham bahasa Arab itu. Baru di situ dia memaparkan. Walastu ara isa ada tajam amali. Ya, menurut pendapat Yuhena, kebahagiaan itu ialah tidak terletak pada kekayaan. Jadi mal ini berarti kaya, harta benda. Lalu sang guru melanjutkan kalimat yang kedua, walakinat taqiyya yasa itu, akan tetapi takwa pada Allah itulah kebahagiaan. Saya waktu itu masih tetap istilah orang Jawa, takdim di depan guru saya. Saya memperhatikan betul-betul apa yang disampaikan guru saya. Baru disambung oleh guru saya. Wa taqwallah khairu zadi dukhra. Takwa pada Allah itulah bekal sebaik-sebaiknya untuk kamu simpan. Oh, jadi saya paham waktu itu. Jadi bahan yang paling kita simpan adalah takwa Allah. Saya tanya kepada guru saya, apa itu takwa Allah? Ternyata dia mengartikan adalah bila kamu memang beriman, percaya kepada Allah dan hari akhir, dan percaya kepada Nabi Rasulullah Muhammad, maka kamu tanamkan rasa takut di dalam hati, rasa jiwamu. Saya menganggukkan kepala begini, ya. Saya masukkan di dalam hati kamu. Baru diteruskan oleh guru saya, wa indallahi ditaqo sa'idu. Nah, di situ baru guru saya mengatakan, pada sisi Allah sajalah kebahagiaan bagi orang yang benar takwa. Inilah Bapak Ibu, apa yang pernah saya terima dari guru saya saat itu menyampaikan syairnya seperti itu, bahwa saya akhirnya bisa mencermati dari syair atau syair guru saya, benar-benar sangat indah dalam bahasa sastranya. Nyata sekali bahwa takwa itu adalah jalan menuju kebahagiaan bagi hamba Allah dunia dan akhirat. Atau dalam arti, kalau kita sudah tanamkan rasa takut di dalam perjalanan hidup kita ini, di mana saja berada, ataupun di bumi kampung kita, atau di bumi kampung orang lain, ataupun di bumi negara lain, kalau rasa takut itu ditanamkan kepada jiwa, kepada hati kita, hanya takutnya kepada Allah, insya Allah perjalanan kita akan menuju kepada jalan yang terang. Kita tak berani berbuat apa-apa kejahatan, kejelekan, karena kita tahu bahwa hakikatnya takut itu adalah jalan bisa menuntun diri kita bisa sampai kepada ridho Allah dan bisa menuju kepada ma'rifat Allah. Disitulah maka pada ayat yang lain Allah juga memerintahkan, fattaqullaha mastata'tum, maka takutlah kamu semuanya pada Allah dengan sepenuh-penuh kesanggupan. Nah, kalau kita lihat apa yang disodorkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Jadi mempunyai kriteria barometernya manusia punya rasa takut ini dengan rasa kesanggupan kita. Maka coba Bapak Ibu, saudara-saudara rahimahullah, seandainya kita semua ini tidak punya rasa takut kepada Allah, apa yang terjadi dalam tindakan perilaku kita? Pasti saya yakin kita akan melakukan hal-hal yang akan melanggar hukum-hukum, larangan-larangan. Ini pasti Bapak, saudara-saudaraku. Kita sadar dan menyadari, coba renungkan. Semua manusia yang karena keteledorannya ini, karena tidak tertanamkan rasa takut dan takwa kepada Allah, disitulah hancurnya diri kita. Akhirnya hati ini dikuasai oleh namanya nafsu yang mengajak kepada jalan kesesatan, jalan kerusakan, karena di situ nafsu adalah sebagai kendaraannya iblis. Inilah. Dan kalau kita semua tidak menanamkan rasa takut dan takwa kepada Allah, mungkinkah kita bisa sampai kepada Allah? Mungkinkah bisa kita nikmat dalam bermuamalah di dunia ini? Mungkinkah kita bisa mengamalkan segala jalan, segala aktivitas kita di pasar, di kantor, di kalangan ramai, kalau kita lepas landas dari rasa takut dan takwa, pasti muncul di situ adalah kehancuran pada diri kita. Karena beratnya diri kita selalu dihinggapi namanya nafsu amarah. Inilah tempatnya iblis, karena nafsu amarah adalah, coba maaf Bapak Ibu Saudara, kalau kita lagi emosional, terasa panas enggak diri kita, terasa merah enggak rasa diri kita, itulah digambarkan oleh Allah bahwa iblis diciptakan dari api. Maka kalau manusia ini lepas kontrol dari emosinya yang sangat tinggi, maka dia pun akan buta. Mana dia pasti akan melakukan hal yang sangat kejam. Bukankah itu adalah lapangan kehancuran, kenistaan diri kita sebagai hamba Allah? Padahal hamba Allah menciptakan semua makhluknya, semua hambanya untuk mencernakan, menerjemahkan dari rasa kasih sayang, yaitu sifat Rahman Rahim Allah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, bila mana kita tidak selalu berintrospeksi diri dan tidak mau mengoreksi kekurangan diri, mana mungkin kita akan tahu keteledoran-keteledoran di dalam diri kita yang dalam. Begitu banyak kotoran yang di dalam, kalau kita tidak dikeluarkan dan diganti dengan ditanamkan kepada bumi khumul. Maaf, ini bahasa agak tasawuf ya. Bumi khumul itu adalah hati. Tanamkan rasa khauf, rasa takut hanya kepada Allah, baru diisi dengan ketakwaan, selalu mengikuti akan ajaran-ajaran Allah yang hak dan ajaran-ajaran sunnah Rasul. Insya Allah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, bila mana kita benar-benar mengikuti atiullah wa atiur Rasul, kita pasti akan ditemukan kepada Allah, kepada jalan-jalan petunjuknya, yaitu hada siratul mustaqim. Inilah Bapak Ibu, sekali lagi pada saat ini
kami mengajak Bapak Ibu untuk selalu menggali di dalam fatwa kehidupan ini. Jangan sampai kita menjadikan diri kita selalu menjadi diri yang sangat rendah, karena kita diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan. Marilah kita benarkan, kita rapikan di dalam dohiriyah kita ataupun di batiniah kita untuk menanamkan rasa takwa Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mentancapkan rasa takut di mana aja kita berada. Pak, insya Allah disitulah jalan utamanya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya dari kami Bageng, dari Padepokan Budaya Luhur, mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang hadir, juga kepada saudara-saudaraku yang di luar sana, bila mana ada kata-kata kami yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu saudara, kami hanya bisa mengaturkan beribu maaf. Bila mana ini benar adalah datangnya dari Allah, bila ini ada kesalahan adalah masih bodohnya Bageng, karena Bageng pada hakikatnya tidak mempunyai ilmu apa-apa, mutlak ilmu milik Allah. Inilah Bapak Ibu, kami selalu mengharapkan atas saran dan dukungannya kepada Bageng, agar Bageng selalu bisa mengintrospeksi diri dan selalu bisa dalam mengoreksi diri atau merehabilitasi diri untuk menuju jalan-jalan yang lebih baik secara dohiriyah dan batiniah, untuk sama-sama menuju kepada jalan Allah, yaitu jalan ridho Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mudah-mudahan pada pertemuan ini, saat ini kita berbagi pengetahuan, pemahaman dalam pengertian, menerjemahkan dalam kehidupan kita, dalam pengkajian diri ini, semoga menjadikan ilmu yang manfaat kepada diri Bageng pribadi, juga kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang kami hormati. Dengan demikian Bapak Ibu, kami hanya bisa mengaturkan dengan akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.